Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memulai renungan ini dengan menceritakan salah satu kisah masa kecil saya yang agak memalukan dan membuat saya tertawa geli tiap kali mengingatnya kembali. Pada satu kali sekitaran umur 8 tahun, teman saya di sekolah mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah sekali. Cukup satu botol kosong, uang berapapun nominalnya, dan 3 helai rambut. Dia mengatakan bahwa saya harus memasukkan uang dan rambut ke dalam botol dan menaruhnya di bawah kasur. Besoknya botol itu akan terisi banyak uang. Setibanya di rumah setelah pulang sekolah, saya pun menyiapkan semua yang dibutuhkan dan melakukan persis seperti yang dikatakan teman saya. Malamnya sembari berbaring di kasur menunggu terlelap, saya membayangkan besok saat bangun botol saya akan terisi banyak uang. Saya akan menggunakan uang saya untuk menemui mama yang karena alasan pekerjaan harus tinggal di kota yang jaraknya jauh dari tempat saya. Sebagai orang dewasa, Bapak Ibu Saudara tentu sudah tahu hasil apa yang akan saya dapati esok harinya. Ya, botol yang berisi uang 50 perak, 3 helai rambut yang saya taruh sendiri, dan wajah seorang anak kecil yang kecewa. Nah saudara, hari ini kita akan melihat uang dari dua cara. Pertama, sudut pandang manusia yang berdosa, dan dari sudut pandang Allah. Nats bacaan hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 19-20 dan ayat yang ke-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang uang sungguhan, entah berupa kertas, uang logam, imani, dan lain-lain. Inti masalah yang Yesus maksudkan dari ayat ini bukanlah uang yang dimiliki, karena memang uang itu netral adanya. Uang hanyalah alat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Manusia akan rela mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dianggap lebih berharga daripada uang itu sendiri. Seperti cerita saya di awal, saya akan mengeluarkan uang demi saya bisa berjumpa dengan mama. Karena bertemu mama adalah hal yang berharga buat saya. Nah saudara, apa itu mamon? Rupanya mamon bukanlah uang, tetapi mamon adalah hal lain yang ingin kita capai melalui uang. Masalah penyembahan berhala, mamon salah satunya adalah melihat diri sendiri sebagai tujuan. Uang tidak pernah jadi tuan, tapi uang adalah alat untuk melayani tuan yang lain. Salah satunya diri sendiri yang butuh pengakuan, penerimaan, kontrol, kuasa, dan lain sebagainya. Banyak orang menjadikan uang sebagai patokan menilai diri sendiri dan orang lain. Kita minder atau merasa tidak berharga jika tidak punya uang. Sebaliknya kita merasa bangga, berharga, hebat karena punya uang. Kita membedakan perlakuan kita seperti yang pernah disinggung oleh Yakobus. Kepada orang yang berpakaian indah dan mewah kita sambut dengan hormat, tetapi dengan orang yang berpakaian buruk kita abaikan. Lalu bagaimana kita menggunakan uang untuk mengabdi kepada Allah? Pertama, kita harus menaruh jati diri kita menurut pandangan Allah. Atau dengan kata lain, doktrin manusia kita harus benar dahulu. Keberhargaan kita dan orang lain adalah karena Allah, bukan harta benda yang melekat pada kita. Kedua, manusia tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Manusia diciptakan untuk berelasi. Manusia adalah saluran bagi manusia yang lain. Artinya, segala sesuatu yang Tuhan berikan di sekitar kita, berkat Tuhan kepada kita, hidup kita, dan lain-lain, itu ditujukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diciptakan menjadi manusia untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menaklukkan dan berkuasa atas manusia lainnya, bukan untuk mendapat pengakuan dan sanjungan karena lebih dari manusia lainnya. Semakin kita melihat diri saja, semakin kita mati secara kemanusiaan. Jika ini kita tidak sadari, maka celakalah kita. Kita tidak akan pernah cukup. Jika jati diri kita berdasarkan uang yang kita punya, akan selalu ada yang lebih beruang dari kita, dan akhirnya kita menjadi manusia yang kosong dan kesepian karena selalu merasa kurang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kami. Jika Engkau mendapati kami memiliki kecenderungan atau kami memang seperti yang dikatakan firman-Mu terlalu menaruh
harga diri kami kepada pandangan orang dan harta benda kami. Ampunilah kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk hidup sesuai kebenaran-Mu. Mampukanlah kami dan kuasa firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.